masalah waktu. Kemudian yang kedua adalah mau membaca. Kalau kita mau membaca dulu, berarti kita akan lebih tahu dulu. Mungkin saya, Bu Ena dan Pak Fajar diberikan kesempatan lebih dulu untuk berada di pendidikan guru penggerak ini. Semoga nanti kami bertiga ini bisa berikan motivasi kepada kawan-kawan yang lain, sehingga nanti kita sama-sama memajukan pendidikan di SMK Negeri Sibulprani. Baik Bapak Ibu Guru, sebenarnya saya tidak terlalu banyak untuk menyampaikan materi, dikasih bagian materinya 3, dan itu pun saya tahu baru pagi hari ini sekitar jam 5:30 saya buka materi, ternyata materinya disiapkan tadi malam 12:30 dan saya sudah istirahat jam segitu. Nah, dengan acara ini mudah-mudahan lah ya saya tetap bisa memberikan materi dengan baik dan nanti bisa dipahami. Menerapkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Budaya positif. Sebelumnya di sini belum pernah menggunakan ini Bapak Ibu. Ini baru ya. Ini juga baru yang kami miliki kan. Paradigma perubahan paradigma belajar. Selama ini kita melakukan pembelajaran di kelas adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya. Apa yang kita inginkan. Kemudian siswa itu adalah mengikuti apa yang kita sudah tetapkan. Di mana paradigma belajar ini ternyata mengalami perubahan dari yang sebelumnya menurut kita atau siswa mengikuti kita sesuai dengan perkembangan zaman, ya, itu ada pergeseran tentang paradigma belajar. Kalau sebelumnya kita mengajar di kelas itu sudah kita tetapkan, nah harus buat seperti ini, seperti yang ibu buat atau bapak buat. Itu kan biasanya seperti ini. Nah, pada paradigma pembelajaran baru ini sudah sedikit bergeser, di mana pembelajaran yang paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern dan mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada kurikulum Merdeka, ya. Ada semuanya mata pelajaran itu menuju ke profil pelajar Pancasila untuk mewujudkan. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Nah, inilah nanti yang akan menjadi goal dalam pembelajaran di paradigma baru. Maka pembelajaran itu dibutuhkan yang namanya berdiferensiasi atau beraneka ragam untuk mewujudkan dari profil pelajar Pancasila. Kalau zaman dulu kita belajar itu nurut dengan guru semuanya, atau kalau bahasa kurikulumnya adalah CBSA, ya, catat buku sampai habis, plek jiplek, nggak boleh salah, nggak boleh berbeda. Tapi pada paradigma ini yang baru ini, kita berikan siswa ini sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Agar apa? Nanti semua profil pelajar Pancasila ini bisa terwujud kepada siswa. Jadi di sini siswa itu kita berikan kemerdekaan untuk belajar, bereksplorasi, dan sehingga dia bisa mandiri, bernalar kritis, kemudian juga bisa kreatif, menyalurkan bakatnya, kemudian bergotong royong, itu bisa diterapkan dalam belajar kelompok, nggak mungkin mereka akan kerja sendiri. Kemudian berkebinekaan global, tidak hanya satu, tapi beraneka ragam. Nah, itulah maksud dari pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua itu ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, di sini ada gambaran tentang ilusi guru mengontrol murid, ya, yang dipegang itu ada 5. Kemudian di bawah ada tulisan
Ya, nah sebelum masuk ke sini, guru kita sebagai guru itu punya posisi kontrol. Posisi kontrolnya apa? Yang pertama adalah menghukum atau menghukum. Kemudian yang kedua adalah teman, pemantau, manajerial, dan satu lagi pembuat rasa bersalah. Ada 5 posisi kontrol. Yang sudah kita jalankan yang mana? Ada 5 tadi. Penghukum, pembuat rasa bersalah, sudah ya, kalau hukum Bapak Ibu ya, sudah sering kita ya. Oke, kemudian pembuat rasa bersalah juga sudah. Kemudian yang berikutnya adalah pemantau, Pak ya. Pemantau kita juga sudah lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah manajer juga sudah kita lakukan. Yang terakhir yaitu sebagai teman ini juga sebagian guru sudah melakukan, tapi mungkin belum semuanya. Kalau untuk yang penghukum, semuanya sudah kita lakukan, di mana ada siswa bersalah, kemudian kita berikan hukuman. Cuman mungkin hukuman itu belum pas, belum kepada arah yang untuk memperbaiki. Restitusinya belum ada. Nah, nanti untuk materi restitusi ada sendiri, nanti kawan akan menyampaikan. Kemudian yang kedua adalah sebagai pengontrol. Kita juga sudah melakukan. Bapak Ibu guru, salah satu contoh dari pengontrol ini adalah Bapak Ibu guru memberikan tugas kepada siswa. Kemudian dibatasi sampai tanggal sekian, anak belum kumpul. Bapak Ibu guru cek, kemudian Bapak Ibu kembali bertanya kepada anak, siapa yang belum kumpul? Itu sudah masuk dalam posisi kontrol. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai teman. Nah, pada posisi teman ini sedikit kita menurunkan, bukan sebagai harga diri, tidak, tapi cara kita untuk mendapatkan solusi bagaimana caranya supaya siswa ini bisa perbaiki dari kesalahannya. Contoh yang sering saya lakukan kalau sebagai teman itu bukan hanya untuk kesalahan ya, tapi juga bisa untuk membangkitkan kreativitas daripada siswa tadi yang ada di profil pelajar Pancasila. Kita lakukan kolaborasi. Kita punya konsep, kemudian kita ajar siswa kita, gimana nih punya konsep seperti ini, ada nggak masukan? Ada nggak masukan dari anak-anak semuanya, dari teman-teman semuanya? Nah, dengan posisi seperti itu kita akan menjadi lebih mudah untuk merangkul siswa kita. Kalau misalnya sebagai teman, mungkin siswa itu akan canggung untuk bercerita masalahnya. Wah, kalau cerita dengan Bapak Ibu guru, nanti tahu dong masalahku seperti apa. Sementara kita sebagai guru harus tahu permasalahan itu. Seperti yang kita hadapi akhir-akhir ini, banyak siswa yang tidak masuk. Caranya gimana biar kita tahu mereka tidak masuk? Ada apa mereka? Kenapa kok melakukan aktivitas tersebut atau kegiatan tersebut tidak masuk? Nah, kalau kita mempertahankan ego kita sebagai aku ini guru, harus ikut dengan aku, itu akan sulit. Maka sedikit kita turunkan nilai kita, bukan nilai pribadinya, bukan, tapi kita lebih kepada mengarah tujuan kita. Kita sebagai teman, kita ajak, kita rangkul, kita cerita dari hati ke hati. Jadi di situ kita posisikan guru kita ini ya, kita itu sebagai teman kepada siswa. Nah, ini. Kemudian